Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Pemilu 2024 akan didominasi oleh hampir 60% pemilih muda. Partai politik berlomba-lomba memunculkan politisi milenial untuk menggait suara pemilih muda. Wajah politisi muda semakin menghiasi kancah politik tanah air. Bahkan beberapa dari mereka berhasil menempati posisi bergengsi. Bagaimana kemudian politisi muda menancapkan kakinya di dunia politik? Apakah mereka betul-betul berbakat atau cuma beruntung saja? Politisi muda bisa apa sih? Malam ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada yang paling kanan, saya perkenalkan Farah Putri Nahlia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat malam Mbak Farah. Malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung di sini. Dan ada juga Ketua Umum Tidar, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Komplit saya kasih. Loh, luar Nama biasa, belakang luar biasa, keluarganya. luar biasa. Terima Saya kasih Mbak Nana. Oke, nanti bisa ditambah Subianto mungkin di belakang. Ada Mas Adriano Kolbi, komika dan juga influencer, perwakilan dari masyarakat sipil, saya harus bilang. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Malam Nana. Terima kasih sudah bergabung. Dan nanti bergabung juga bersama dengan kami ada Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan juga Wali Kota Medan bergabung secara virtual. Kita akan ngobrol juga dan sebagai bentuk partisipasi publik, Political Show selalu mengundang secara virtual teman-teman dari mahasiswa, teman-teman milenial yang merupakan potensi pasar terbesar pada pemilu 2024. Malam ini bergabung Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam teman-teman. Nanti boleh bertanya dan juga melontarkan pendapat ataupun pernyataan kepada para narasumber di sini. Mungkin pengen men-challenge politisi-politisi muda yang ada di sini. Boleh banget nanti teman-teman ya. Saya akan fasilitasi. Tapi pertama saya akan mulai dulu dari Mbak Farah. Mbak Farah, bagaimana kemudian politisi muda memandang politik hari ini? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang politisi muda, kita itu penuh akan rasa keingintahuan yang tinggi. Dan tentunya kita ingin menggebrak sesuatu yang baru di DPR ini. Kita ingin memutus mungkin yang namanya teman-teman tahu sudah berjalan lumayan lama yang namanya oligarki. Kita ingin membuat perubahan akan itu. Kemudian juga kita ingin memberikan banyak ide-ide, gagasan yang tentunya progresif dan inovatif. Jadi sebagai anak muda kita di sini akan membawa angin segar perubahan. Jadi jangan dianggap enteng, tapi memang kami energik dan kami mampu bekerja kapanpun, dimanapun, siang ataupun malam. Oke, tapi artinya memang diakui ya oleh Anda sebagai politisi muda, oligarki itu betul-betul mencengkram politik kita hari ini, terutama yang ada di DPR. Ya kalau kita melihat dari perspektif anak muda, ketika saya bertemu dengan teman-teman milenial, itu banyak yang mengadu akan itu. Oleh karena itu mereka itu sangat mempunyai harapan yang besar kepada kami yang ada di DPR, khususnya yang masih berusia di bawah 40 tahun, agar kami bisa mengganti itu, agar bisa ada sirkulasi politik di DPR. Ada sirkulasi politik, tapi sekarang politisi-politisi muda yang di DPR banyak dikencat kayaknya sama para seniornya ya. Enggak lah. Jadi harus mengikuti seniornya. Seniornya bilang ke kanan, anak-anak muda yang biasanya bebas, merdeka, terbuka, ya kita harus ke kanan lah. Gimana itu senior-senior gitu nggak sih Far? Enggak sih, kita justru diskusi aja, justru diskusi santai yang akhirnya nanti menghasilkan sesuatu gitu. Apa aja sih angin-angin segar yang sudah dibawa oleh politisi muda? Itu jumlahnya cuma 3% loh. Di DPR yang sekarang anggota DPR muda itu kalau kita lihat hanya jumlahnya 3%, sedikit sekali. Padahal jumlah anggota DPR itu 575. Apa angin segar yang bisa dibawa oleh Farah dan juga teman-teman? Sebenarnya kami yang politisi muda, kita punya yang namanya Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia. Itu kita-kita yang umurnya di bawah 40 tahun, kita bentuk wadah itu. Jadi apabila masyarakat khususnya kaum milenial ingin mendapatkan fasilitas pendidikan politik ataupun berdiskusi secara langsung, itu kita memberikannya. Jadi bukan berarti DPR ini tertutup, justru dengan adanya kami, kita punya wadah. Kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi anytime, kita akan berikan fasilitas itu. Oke, on point, singkat, padat, jelas ya. Nah saya mau tanya ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, kalau tadi Farah bilang bahwa ada oligarki yang memang saat ini menguasai parlemen. Anda merasa juga sama bahwa politisi muda ini yang ada di partai politik, terutama Anda kan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, itu terjebak dari politik oligarki. Jadi dikuasai oleh hanya senior-senior, karena memang partai kan betul-betul mengutamakan loyalitas ataupun senioritas gitu.
Kalau bicara tentang loyalitas dan senioritas, bahkan anak muda pun sekarang seperti saya gitu bisa menjadi senior. Apalagi sekarang saya adalah wakil ketua umum Partai Gerindra. Jadi bukan hanya ketua umum saya partai yang adalah kepemudaan. Dan apalagi saya seorang perempuan juga gitu kan. Jadi kita mencoba untuk menunjukkan bahwa itu bisa dipatahkan sebenarnya dengan apa? Yaitu kerja keras, loyalitas, dan kita siap untuk ke lapangan dan melakukan what it takes gitu kan. Nah kalau misalkan di DPR berdasarkan pengalaman saya, kembali lagi kalau misalkan kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan warna, kita berkontribusi secara aktif gitu ya, maksudnya ya hadir di rapat gitu dan betul-betul do our homework, kita melakukan riset dan kita menyatakan bahwa ini loh datanya. Pasti yang senior pun akan mendengar. Itu yang tadi dikatakan oleh Farah bahwa kebanyakan dari mereka itu sebenarnya mau mengetahui apa sih yang diinginkan oleh anak-anak muda. Apalagi kita sekarang kan 53% penduduk Indonesia, bukan hanya bicara tentang pemilih ya, apalagi pemilih lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi mereka juga tahu bahwa nggak mungkin mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan suaranya anak muda. Tinggal yang jadi tantangan untuk kita adalah anak mudanya mau nggak masuk ke politik. Gitu Banyak loh. yang apatis ya kalau dilihat Iya ya. gitu loh, jadi istilahnya omong kosong kalau menyatakan oh ini harus berubah, tapi nggak mau masuk ke dalam gelanggangnya gitu loh untuk memberikan warna yang baru. Tapi Mbak Sarah kalau misalnya kita lihat ini anggota DPR ya, mungkin Farah dan juga Mbak Sarah dulu waktu jadi anggota DPR rajin, tapi banyak loh politisi muda, anggota DPR muda itu yang nggak pernah kelihatan di DPR itu gimana? Itu kan membuat anak-anak muda di luar sana tuh menjadi apatis, itu banyak loh, saya nggak perlu sebut namanya. Tapi kalau Mbak Sarah saya sering lihat di paripurna, di komisi, Farah juga, tapi yang lainnya itu kayak timbul tenggelam gitu, kita nggak kelihatan. Nggak usah anak muda, semuanya juga banyak yang seperti itu. Sayangnya ya kita fair aja lah, banyak yang seperti ini, bukan yang di fraksi kita masing-masing juga bikin kita frustrasi juga kan. Kita mau marahin gimana karena waktu itu saya juga kapoksi. Jadi yang istilahnya memang banyak yang bolos. Nah iya gitu loh. Diakuin ya. Nah, kita akui lah, kita akui. Tapi di situ dimana kita memang harus pertama, belum tentu mereka bolos di satu rapat, mereka bolos di rapat lain. Karena kadang ada 2 atau 3 rapat yang terjadi bersamaan. Ini juga harus dimengerti oleh teman-teman semua gitu. Tapi kalau kita bicara tentang, sekali lagi, banyak yang anak muda yang bolos ya. Oke, jangan kita generalisir juga. Yang kedua, sekali lagi, kalau mau kita bawa perubahan, ya jadilah bagian dari perubahan itu. Be aktif lah. Be aktif. Saya mau tanya ke Adri. Adri tadi diakuin oleh Farah dan juga Mbak Sarah bahwa oligarki ini masih sangat mendominasi di partai politik. Politisi muda kesusahan. Karena sekali lagi pasti harus ikut seniornya. Meskipun mereka punya ide-ide brilian, tapi oligarki itu memang nyata di partai politik. Anak muda ngelihatnya gimana? Mungkin kita harus mulai jangan disebut anak muda lagi kali ya. Maksudnya kayak panggung politik Apa anak tergelitik muda. gitu ya? Maksudnya politik anak muda. The only reason kita nyebutnya politik anak muda karena masih banyak dikuasain sama yang tua sih. Maksudnya 60% itu ya kita majority berarti. This is the generation. Lo nggak bisa sebut lagi ini anak muda gitu. Emang yang tua emang harus out aja menurut gua. Ya, gimana dia mau buat kebijakan? Karena mayoritas penduduknya 60% anak muda. Iya, bagaimana Jadi dia mau buat anak kebijakan muda. yang menguntungkan anak muda kalau they're not gonna be in it gitu. Ya, Tapi udah. oligarki itu udah mencengkeram lama sekali di Ya partai itu politik. dia, itu problemnya. Kalau enggak, masa sampai voter 40 tahun dibilang politisi anak muda sih? Itu udah tua loh. Dia udah tua karena kita dibilang anak muda karena Gitu dong. loh, Ada yang merasa hati-hati. Sini belum 1 tahun nih. lewat 1 tahun dia marah. Anda nggak masuk berarti dalam demografinya Mas Toto. Iya, menurut gua sih ya emang untuk menyingkirkan oligarkinya ya memang orang tuanya harus out aja gitu. Then how we gonna make yang beneficial buat anak muda? Itu bukan anak muda lah, emang itu majoritinya Indonesia untuk next voternya. Tapi di mata Anda berarti politisi-politisi senior itu sudah harusnya menyingkir ya? Iya. Karena mereka nggak memberikan kontribusi apapun kepada Gini. anak muda sekarang. Gua sama bapak gua aja udah nggak nyambung. Oke. Oke? Curhat nih, curhat. Iya, Ini curhat. enggak, gua sama bapak gua yang nggak nyambung. The next voter itu lahirnya tahun 2007. Then how do you expect orang yang lahir in the 50s Iya. to understand someone dari 2007? Apalagi menghasilkan produk Oh legislatif. tidak mungkin, Legislasi undang-undang. jauh, udahlah, lupain aja menurut gua. Malah kelihatan jadi orang tua yang sok-sok mengerti anak muda, menyebalkan loh itu maksudnya. The way they update to TikTok, enggak udahlah itu bukan media lo, don't. Oke. Tapi Anda yakin kalau misalnya politisi muda, kemudian jumlahnya lebih banyak di DPR, terus produk legislasinya, undang-undangnya bisa juga Paling menghasilkan nggak kelihatan keinginan kayak anak orang tua muda? so asik. Paling Itu aja dulu, that's paling bottom nggak line. Gimmicknya ya, gimmicknya dulu Nggak ya. kelihatan kayak orang tua di klub preying on little kids, nggak. Oke.
Oke. Paling nggak itu. Oke, Mas Toto, ini oligarki sudah waktunya untuk menyingkir kalau katanya Adri. Tapi di satu sisi sekarang ini yang duduk di puncak politik semuanya ya oligarki, semuanya adalah orang-orang yang politisi-politisi senior. Iya, memang fenomenanya menarik ya. Tadi fakta bahwa ketika bicara ada anak muda yang masuk dalam sistem politik yang dikuasai oleh orang-orang tua, yang terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama sistem politik yang nuansanya tua tadi berubah ikut menjadi muda, mengikuti arus zaman, atau sebaliknya anak-anak muda tadi yang malah jadi istilah orang Sunda kokolot begok, matang sebelum waktunya gitu ya. Jadi kita akan melihat kan orang tua ikut-ikutan foto begini, Itu anak udah banyak muda loh. begitu masuk Itu udah politik, banyak barusan juga malah lihat. jadi begini gitu Iya, kalau foto. bener. Ini yang terjadi gitu ya. Jadi Atau bingung. ya, kita memang tidak bisa menegasikan dua fakta tersebut. Di satu sisi ada sebuah sistem tradisi yang tadi mungkin kalau mau disimplifikasi menjadi sebuah bentuk oligarki, budaya feodal dan lain-lain. Tapi ada fakta lain yang saya yakini juga oleh para pemilik partai, itu juga mereka harus adaptasi bahwa dikuasai sekarang oleh anak-anak muda dan ketika mereka tidak kemudian beradaptasi, mereka akan kalah, tanda kutip ujungnya akan seperti itu. Jadi saya melihat begini, nggak bisa kita hanya berpatokan pada hal-hal yang sifatnya kuantitatif tadi, yang kemudian misalnya memaksakan kalau tadi istilah Adri, udah bikin aturan anak muda semua yang boleh masuk gitu ya, karena memang ada fakta pemiliknya orang-orang tua ini. Nah tapi bagaimana ada ketersediaan secara kualitatif, kalau saya ya, kenapa sih nggak ketua fraksi, sekretaris fraksi, pimpinan di level AKD, serahkan ke anak-anak muda. Karena memang yang lebih penting adalah selain jumlahnya yang sekarang paling besar, kita uji anak-anak muda ini secara kualitatif. Ini kan bukan bicara lagi eranya pengalaman, tapi era penguasaan informasi. Memang sanggup nggak mereka? Benar nggak mereka bisa buktiin? Ketika mereka dikasih posisi, mereka lebih bisa membuat DPR lebih berkualitas. Itu yang menurut saya mungkin Mengetes bisa ya jadi, dengan memberikan posisi. ya, bisa jadi sebuah jalan tengah. Hati-hati aja kalau misalkan tiba-tiba kecewa gitu. Itu tadi yang saya bilang, apakah kemudian ketika anak muda berada di posisi puncak partai politik ataupun DPR, kemudian mereka bisa berbuat sesuatu. Itu kan belum tentu juga, Adri. Kamu masih merasa bahwa ada harapan itu? Oh ya, menurut gua kemungkinan akan jauh lebih besar. Kemungkinan jauh lebih besar. Maksudnya gue kalau gue balik ke basic thing saja gitu, maksudnya gue ke orang tua ngajarin BlackBerry Messenger aja gue udah naik urat gitu. Gimana membuat mereka decide on bigger things gitu. Artinya lo berharap komunikasinya, komunikasi politiknya mungkin anak muda bisa lebih nyambung dengan pemilih muda begitu ya? Nggak ada lagi voter anak muda yang senang diadres anak muda. Nggak ada, kita orangnya kok. Itu kan adres anak muda karena bapak-bapak yang ngomong kan. Ini kan intinya adalah pernyataan bahwa tantangan zaman dan kebutuhan zaman memang hanya bisa diselesaikan oleh orang yang mengerti tentang kebutuhan zaman itu. Jadi serahkanlah kepada mereka tapi uji juga mereka. Tanpa harus menegasikan bahwa kesempatan buat orang tua tidak bisa juga kemudian langsung dipotong begitu. Tapi gue masih suka kok dipanggil anak muda, just clarify ya. Anak-anak muda, politisi-politisi muda ini harus diberikan kesempatan untuk mengetes begitu ya. Apakah mereka kemudian mampu? Kasih posisi sebagai decision maker. Kasih posisi sebagai decision maker. Tapi saya mau tanya ke Farah, anak-anak muda, politisi-politisi muda yang terpilih di Senayan ataupun menempati posisi-posisi strategis itu adalah anak muda yang biasanya backgroundnya anak pejabat. Nah, jadi biasanya adalah anak-anak privilege. Saya ingin tanya ke Farah, kalau misalnya kamu bukan anak pejabat, bisa nggak kepilih jadi anggota DPR? Karena kan harus logistiknya kuat, kemudian networkingnya harus kuat. Bisa nggak? Itu memberikan privilege nggak memang? Kalau saya berbicara terlepas dari privilege yang ada ya, mungkin kita semua tahu di sini bahwa di kontestasi pileg yang lalu juga banyak nama-nama besar yang punya background besar itu tidak lolos, gak jadi ke DPR. Ya kan, kemudian juga saya punya contoh teman saya di fraksi PAN namanya Slamet Aryadi. Dia dari Dapil Madura, dia backgroundnya itu benar-benar orang yang sangat sederhana, kemudian muncul bisa menang di dapil yang bisa dibilang dapil petarung, dapil neraka, dan semua orang pun bingung gimana caranya Slamet ini bisa menang. Tapi memang itu membuktikan bahwa ketika kita ada tekad, kita betul-betul turun ke masyarakat, kita ambil hatinya, saya percaya bahwa yang namanya politik uang itu sama sekali tidak mempengaruhi perasaan dari pemilih tersebut. Kalau kita sudah menimbulkan hubungan emosional secara langsung dengan masyarakat yang kita datengin. Makanya itu harus datang ke dapil, rajin-rajin bikin program, jangan cuma datang ketika pemilihan dan mendekati pemilihan. Tapi banyak loh teman-temannya Farah ini yang di DPR kemudian politisi-politisi muda jarang turun ke dapil. Kalau mungkin kalian berdua sering ya turun ke dapil, tapi yang lainnya tuh jarang sekali turun ke dapil. Jadi turun ke dapil biasanya 1 tahun sebelum pemilu, yang lainnya jarang turun ke dapil, itu benar nggak?
Ada aja sih, Oh, tapi ada kalau aja. saya enggak. Oke. Kalau Mbak Sarah, kalau misalnya Mbak Sarah dapat posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum PP Tidar, kalau bukan keponakannya Prabowo Subianto, nggak punya privilege itu, bisa nggak kepilih? Bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Oke. Simple aja. Ini juga untuk mematahkan asumsi ya. Karena Iya. sekali lagi banyak yang berpikir saya masuk ke politik karena latar belakang keluarga. Justru keluarga tuh kaget. Oke. Mas udah ngerti lah, udah yang ngikutin udah saya dari awal sangat mengetahui saya tuh alergi politik sebenarnya. Tapi saya masuk ke politik karena saya melihat harus ada perubahan yang terjadi dan saya punya idealisme sebagai aktivis anti perdagangan orang, saya mau ada perubahan dalam sistem. Makanya saya mengajukan diri, memberanikan diri untuk maju. Oke. Tapi kalau nanya lagi sekali lagi tentang posisi-posisi itu, I earned it. Kenapa? Karena saya masuk bukan langsung dapat posisi yang itu nggak ada karpet merah. Saya masuk tuh masih kader biasa, terus habis itu jadi ketua departemen, baru habis itu jadi wakil ketua umum. Saya pun juga ketua umum PP Tidar. Saya adalah salah satu kader pertama yang gabung di Tidar. I made my dan 10 tahun lebih saya bekerja untuk mengembangkan Tidar dari bawah juga dan bisa bertanya kepada semua kader-kader di Tidar seperti apa. Jadi ini mencontohkan apa? Bahwa sebenarnya siapapun yang memang siap untuk singkan lengan, ya, siap untuk benar-benar berkontribusi bisa kok. Dan saya mau juga mendukung apa yang tadi dikatakan bahwa kalau kita menjaga, karena banyak kok teman-teman kita yang bisa walaupun berhadapan dengan yang uangnya nggak berseri istilahnya gitu ya. Karena apa? Karena kalau dengan politik demokrasi liberal yang ada di Indonesia saat ini, kadang-kadang punya nama pun bisa kalah dengan yang punya duit. Karena banyak juga ya pesohor ataupun artis yang maju kemudian nggak terpilih, begitu itu bukan jaminan. Oke, nanti saya ingin tanya ke Adri sebagai anak muda yang di luar politik, Anda percaya nggak sih kalau orang-orang biasa kayak Anda itu bisa kemudian maju, bukan anak pejabat bisa nggak sih kemudian terpilih jadi anggota DPR? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Dan setelah ini ada Wali Kota Medan, menantunya Presiden dan juga Wagub Jatim, Emil Dardak yang juga akan bergabung tentang pandangan mereka politisi muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.